Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi di channel Belajar Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana pengembangan layanan perpustakaan. Bagaimana pengembangan layanan perpustakaan. Salah satu hal yang perlu dikembangkan ya dalam dunia perpustakaan adalah layanan. Kenapa? Karena pelayanan ya merupakan hal utama yang dirasakan oleh pemustaka. Oleh karena itu, pelayanan perpustakaan perlu dikembangkan. Baik itu pelayanan teknis maupun pelayanan publik. Ya, keduanya harus tetap dikembangkan. Tidak hanya pelayanan publik saja atau tidak hanya pelayanan teknis saja, tapi dua-duanya harus dikembangkan. Nanti akan kita bahas bagaimana cara pengembangan kedua layanan tersebut dan bagaimana contoh-contohnya. Ya. Nah, sebelum berbicara pengembangan, perlu diketahui asas layanan perpustakaan. Ya, jadi ada beberapa asas layanan perpustakaan. Yang pertama, layanan perpustakaan haruslah sederhana, tidak menyulitkan. Ya, tidak menyulitkan. Hal ini sesuai dengan konsep save the time of the readers. Salah satu konsepnya itu. Ya. Jangan sampai kemudian layanan yang diberikan ini terlalu berbelit-belit. Jangan menggunakan prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Seharusnya prinsipnya adalah kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah jelas dan pasti. Ya. Layanan perpustakaan harus jelas dan pasti. Artinya jelas peraturannya, jelas SOP-nya, jelas prosedurnya, dan lain sebagainya. Pasti dalam artian apa? Pasti dalam waktunya ya, dalam ketepatan waktunya, kapan jam buka dan jam tutupnya itu pasti sesuai dengan jadwal yang ada, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, asas layanan perpustakaan yang ketiga adalah layanan perpustakaan harus harus aman dan nyaman di mata pemustaka, bagi pemustaka. Nah, terutama bagi pemustaka. Artinya apa? Dalam pelayanan perpustakaan itu harus mampu mewujudkan rasa aman dan rasa nyaman bagi pemustaka ketika memanfaatkan layanan yang ada. Yang keempat itu harus terbuka. Ya. Harus terbuka. Terbuka dalam artian pemustaka harus diberitahu, peraturannya seperti ini, itu harus diberitahu pemustaka. Jangan kemudian tiba-tiba ada denda. Sebelumnya tidak dikasih tahu. Kalau seperti itu tentu akan bertentangan dengan asas keterbukaan dan juga asas kejelasan dan kepastian. Di samping itu juga terbuka dalam hal apa? Terbuka dalam hal misalnya dalam hal pelaporannya, laporan layanannya itu juga harus terbuka. Ya, apalagi kalau dalam lembaga publik. Kemudian selanjutnya adalah harus efisien. Efisien ini dia tidak terjadi pengulangan. Ya. Tidak terjadi pengulangan. Misalnya dalam layanan sirkulasi misalnya, sudah dicatat di komputer harus dicatat di buku sirkulasi misalnya. Itu namanya terjadi pengulangan kalau seperti itu. Selanjutnya yaitu harus ekonomis, ya. Harus ekonomis. Artinya tidak memakan biaya yang banyak. Kita tahu bahwa perpustakaan adalah lembaga yang tidak memungut biaya terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu ya, perpustakaan adalah lembaga non-profit. Oleh karena itu tentu harus mampu mengelola sedemikian rupa sehingga pelayanan yang diberikan itu bersifat ekonomis. Yang selanjutnya adalah adil. Ya. Yang selanjutnya adalah adil. Adil di sini dalam artian dia tidak membeda-bedakan siapa yang dilayani. Entah itu anak pejabat, entah itu anak konglomerat, entah itu anak orang biasa, ya, anak pedagang, ya cara pelayanannya sama, tidak dibedakan. Ya. Dan yang terakhir adalah tepat waktu, bukan tepat ya, tapi tepat waktu. Tepat waktu artinya sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Misalnya perpustakaan memberikan layanan ini misalnya, layanan bantuan penelusuran misalnya. Kalau di situ dijanjikan bahwa
layanan penelusuran maksimal diberikan membutuhkan waktu 3 hari misalnya. Ya, selama 3 hari harus sudah ditepati. Ya. Selama 3 hari harus sudah ditepati. Seperti itu. Jadi harus mampu pengembangan perpustakaan harus mampu mewujudkan asas-asas ini, asas-asas layanan ini. Ya. Pengembangan layanan perpustakaan harus mampu mewujudkan asas-asas layanan perpustakaan, meliputi kesederhanaan, harus jelas dan pasti, aman dan nyaman, terbuka, efisien, ekonomis, adil, dan tepat waktu. Nah, kemudian pelayanan yang ada di perpustakaan juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Ya. Harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Pelayanan yang ada tidak harus tidak harus canggih misalnya. Pelayanannya tidak harus menggunakan komputer, tidak harus. Tapi harus sesuai dengan lembaga masyarakat yang dilayani. Kalau misalnya masyarakat yang dilayani memang belum pandai menggunakan komputer, maka lebih baik layanannya tidak menggunakan komputer, tapi tetap dikenalkan bagaimana cara menggunakan komputer. Ketika kemudian masyarakat yang dilayani itu adalah generasi Z, generasi Y yang memang sudah terbiasa dengan dunia digital, maka pelayanannya pun juga harus mengikuti, harus tersedia layanan digital. Kira-kira seperti itu, harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, lalu bagaimana cara mengembangkannya? Nah, tentu cara pengembangannya tidak serta-merta, ayo kita kembangkan, kita tambah layanan baru, tidak serta-merta seperti itu. Tapi perlu adanya survei kebutuhan layanan dan survei kepuasan pemustaka. Ya, perlu ada itu. Tidak hanya kemudian serta-merta pokoknya ada layanan baru, pokoknya layanan dikembangkan, tidak. Tapi perlu ditanya dulu, pemustaka ini butuh layanan seperti apa? Pemustaka ini butuh tambahan layanan baru yang seperti apa? Jangan sampai misalnya ketika pemustaka belum siap dengan dunia internet, tapi layanan internetnya sudah ada. Jangan sampai seperti itu. Tentu akan mubazir nantinya. Nah, tentu nantinya akan mubazir. Harus disesuaikan dengan pengetahuan pemustaka juga. Dan juga perlu dilakukan survei kepuasan pemustaka. Dalam rangka apa? Dalam rangka melihat apakah pemustaka ini layanan-layanan yang mana yang sudah mampu mewujudkan kepuasan. Sehingga kalau mereka yang sudah mampu, kalau ada layanan yang sudah mampu mewujudkan kepuasan pemustaka, itu yang harus tetap dijaga, kalau perlu ditingkatkan. Sedangkan layanan yang belum mampu mewujudkan kepuasan pemustaka, itu yang harus diperbaiki, yang harus segera dikembangkan. Ya, kira-kira seperti itu. Dari hasil survei layanan dan hasil survei kepuasan pemustaka, survei kebutuhan layanan dan survei kepuasan pemustaka, maka nantinya bisa diwujudkan diversifikasi layanan. Apa dan bagaimana diversifikasi layanan? Diversifikasi layanan ini adalah menganeka-ragamkan ya. Penganeka-ragaman layanan yang ada di perpustakaan. Jadi tidak hanya satu jenis layanan saja. Kalau perlu ditambah layanan baru. Sehingga layanannya ada berbagai macam pilihan. Misalnya ada perpustakaan mereka yang menyediakan komputer tapi tetap menyediakan manual misalnya. Sehingga mereka yang sudah terbiasa dengan komputer bisa memanfaatkan layanan komputer, sedangkan bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan komputer bisa memanfaatkan layanan yang manual. Jadi ada pilihan-pilihan yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka sesuai dengan kebutuhan layanannya. Itu diversifikasi layanan, keanekaragaman layanan. Nah, lalu layanan pengembangan yang seperti apa dalam dunia perpustakaan, baik itu layanan publik maupun layanan teknisnya ya. Ada beberapa hal yang bisa dikembangkan dalam pelayanan publik, misalnya yang sebelumnya belum ada peminjaman antar perpustakaan, yang sebelumnya hanya bisa meminjam koleksi di perpustakaan tersebut ya, hanya bisa meminjam di perpustakaan yang bersangkutan, ditambah yang namanya interlibrary loan. Apa itu interlibrary loan? Interlibrary loan adalah pinjam meminjam antar perpustakaan. Jadi misalnya pemustaka di perpustakaan A itu bisa meminjam koleksi perpustakaan di perpustakaan B, tentu dengan berbagai macam persyaratan. Itu interlibrary loan. Caranya bagaimana? Yaitu yang harus dikelola oleh pengelola perpustakaan. Itu yang harus dipikirkan oleh pengelola perpustakaan. Yang kedua adalah pengembangan layanan self-service, layanan mandiri ya. Misalnya kalau di perpustakaan YIN itu ada yang namanya layanan peminjaman mandiri. Nah, dalam waktu dekat perpustakaan YIN akan mengembangkan yang namanya layanan pengembalian mandiri. Jadi tidak harus tidak harus misalnya
ketemu petugas perpustakaan untuk mengembalikan buku, ya, untuk mengembalikan buku. Beberapa perpustakaan bahkan sudah menyediakan yang namanya Dropbox. Jadi kalau misalnya perpustakaannya tutup, ya, misalnya ada yang datang dari jauh, ya, ada yang datang dari jauh, kemudian ternyata sudah nyampe perpustakaannya tutup, maka kalau mau mengembalikan buku tinggal memasukkan ke book drop tadi. Nanti secara otomatis, ya, kotak book dropnya akan men-scan, ya, akan memindai apakah koleksi ini sudah waktunya mengembalikan atau belum, atau terlambat, atau seperti apa. Nanti akan ada tandanya, akan ada pemberitahuan. Kalau misalnya dia tepat waktu mengembalikan, ya langsung bisa kembali. Tapi kalau misalnya ada keterlambatan, ada denda, maka dia tidak akan langsung bisa diproses. Biasanya harus ketemu pengelola perpustakaan. Itu terkait self service. Termasuk juga pengembangan layanan perpustakaan digital. Ya, karena sekarang kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang cukup cepat, ya, apalagi saat ini di masa new normal ini semuanya butuh untuk mengurangi tatap muka, maka butuh yang namanya layanan digital, ya, layanan online. Maka perpustakaan digital merupakan salah satu solusi dalam pengembangan layanan perpustakaan, terutama di era new normal ini, ya. Jadi dibangunlah perpustakaan digital sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan. Itu bisa. Kemudian yang keempat adalah misalnya pengembangan layanan jurnal online. Ini terutama biasanya pada perpustakaan perguruan tinggi. Banyak kemudian karena untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya, maka pengelola perpustakaan melanggan database jurnal online. Ada banyak sekali, ada Emerald, ada EBSCO, ada macam-macam. Baik itu dari penerbit maupun agregator, macam-macam. Itu bisa dikembangkan layanan publiknya. Seperti itu. Kemudian selain layanan publik, layanan teknisnya juga harus dikembangkan, ya. Bagaimana caranya? Apa saja pengembangan yang bisa dilakukan? Misalnya melalui pemanfaatan situs web misalnya. Yang awalnya belum memiliki website, buat website sebagai layanan sebagai wadah untuk penyebaran informasi perpustakaan. Kemudian pemanfaatan medsos. Sekarang kan hampir semua orang punya medsos, ya, baik itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, ya. Maka pengelola perpustakaan juga harus memanfaatkan itu sebagai salah satu bentuk layanannya. Kemudian karena sekarang ini masa pandemi, untuk mengurangi interaksi secara langsung, maka perlu misalnya pengembangan layanan teknis dalam bentuk user studies atau survei kebutuhan secara online misalnya. Melalui Google Form, ya, melalui Monkey Survey Monkey, dan lain sebagainya, ya, bisa dilakukan. Kemudian yang yang lainnya misalnya karena ada pengembangan layanan perpustakaan digital, tentu perlu ada yang namanya pengembangan layanan teknis di bidang digitalisasi koleksi, ya. Koleksi-koleksi yang sudah ada, yang memang dia milik perpustakaan, ya, yang memang tidak melanggar hak cipta, bisa didigitalkan. Itu bisa menjadi salah satu bentuk dari pengembangan layanan teknis, seperti itu, ya. Nah, selain jenis layanan tadi, ada juga layanan-layanan tambahan lain yang bisa dikembangkan. Misalnya pembuatan corner, ya. Kalau di IAIN itu kan ada yang namanya IAIN Jember, ya. Di IAIN Jember itu ada yang namanya BI Corner dan Islam Nusantara Corner misalnya. Kalau di tempat lain itu ada yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan membuat misalnya Chevron Corner, atau Sampurna Corner, atau misalnya BSN Corner, dan lain sebagainya. American Corner, dan lain sebagainya. Jadi penambahan corner atau pojok-pojok baca itu penting. Jadi mereka baik itu menambah koleksi, menambah layanan lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bisa juga dalam bentuk bank buku. Bank buku ini, ya, ini sudah diterapkan kalau tidak salah di perpustakaan daerah Kota Yogyakarta sudah menerapkan ini. Jadi menyediakan kotak buku, ya, menyediakan kotak buku. Kalau biasanya orang menyumbang dalam bentuk uang itu, kalau perpustakaan itu menerima sumbangan buku dari pemustaka yang datang ke situ. Dan ternyata menurut
apa yang disampaikan oleh pengelola perpustakaan di Yogyakarta tersebut, bank buku ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, ya. Ribuan buku dalam 1 tahun itu bisa terkumpul. Tentu ini buku-buku, baik itu buku-buku baru, pokoknya buku-buku yang masih layak dibaca. Tentu ini sangat bermanfaat bagi perpustakaan untuk misalnya penambahan koleksi, ya, tanpa harus mengeluarkan dana. Atau mungkin bisa juga nanti buku-buku yang hasil sumbangan tersebut disumbangkan kembali ke perpustakaan-perpustakaan yang membutuhkan sebagai bentuk kerjasama, ya. Itu penting, bisa ditiru seperti itu. Yang ketiga, yang ketiga bisa juga, bukan yang terakhir sebenarnya. Layanan lain yang bisa ditambahkan, yang bisa dikembangkan adalah misalnya adanya layanan perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling. Jadi hampir mirip kalau di perpustakaan sekolah misalnya. Kalau di perpustakaan umum sudah biasa ya ada perpustakaan keliling. Tapi bagaimana dengan perpustakaan sekolah misalnya? Ya, pengelola perpustakaan bisa berinovasi. Ya, tidak hanya guru saja yang misalnya karena adanya pandemi maka guru-guru ini banyak guru-guru yang datang ke rumah-rumah siswanya untuk mengajar misalnya. Karena siswanya tidak boleh datang ke sekolah karena pandemi misalnya. Maka bisa pengelola perpustakaan juga bisa mengikuti seperti itu. Membawa beberapa buku kemudian datang ke siswa-siswa di sekolah misalnya untuk menawarkan kira-kira mau baca buku apa, silahkan. Kemudian dicatat atau mungkin kalau sudah terotomasi bisa langsung masuk ke sistem otomasinya seperti itu. Itu bagus sekali untuk untuk pengembangan perpustakaan, untuk pelayanan tambahan perpustakaan itu menjadi nilai plus mestinya, ya, dalam pengembangan perpustakaan, pengembangan layanan terutama. Nah, selain itu ya, setelah dikembangkan ya, yang terpenting adalah tidak hanya selesai sampai dikembangkan saja layanannya, tapi juga perlu adanya promosi, ya. Perlu adanya promosi. Penting untuk dilakukan promosi dan juga kerjasama dengan lembaga lain. Ya. Percuma kalau ada pengembangan perpustakaan tapi tidak dilakukan promosi, maka pemustaka tidak akan tahu ada layanan apa saja di perpustakaan. Ya. Dan akan kesulitan dalam melakukan pengembangan jika hanya dilakukan secara individual oleh pengelola perpustakaan. Tentu harus kerjasama. Tidak hanya kerjasama antar lembaga, tetapi juga kerjasama antar pegawai. Jadi tidak bisa berjalan sendiri dalam mengembangkan layanan perpustakaan. Itu kira-kira terkait pengembangan layanan perpustakaan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.